Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini Ibu pengen membahas mengenai eh, contoh soal menghitung kekuatan asam ya. Yang contoh pertama adalah soal pertama adalah diketahui tetapan ionisasi suatu asam adalah 1 × 10⁻⁵. Kemudian hitunglah berapa persen asam terionisasi dalam larutan yang konsentrasinya A 0,1 m dan B adalah 0,001 m. Maka penyelesaiannya ya, karena kita di sini diketahuinya ionisasi, yang ditanya adalah berapa persen asam terionisasi ya, tetapan ionisasi yang diketahui, maka kita menggunakan rumus yang seperti ini ya. Rumusnya adalah alfa sama dengan akar pangkat dari Ka per Ma ya. Sini agak terlalu dekat ya. Sehingga nanti kita masukkan nih ke sini rumusnya ya. Kita masukkan rumusnya ya. Tetapan Ka-nya kita ganti dengan 1 × 10⁻⁵, kemudian konsentrasinya adalah 0,1. Sehingga 10⁻⁵ dibagi 10⁻⁻1 hasilnya adalah 10⁻⁴ ya. Sehingga akar pangkat dari min 4 hasilnya adalah 10⁻⁴ ya, sama dengan 0,01 ya. Kemudian persentase, ditanya persentasenya, maka persentasenya adalah 0, hasil yang ini ya, 0,01-nya dikali 100%. Hasilnya adalah 1%. Kemudian untuk soal B, ya, soal B alfa sama, kita masukkan rumusnya sama ya, karena soalnya pertanyaannya sama. Di sini Ka-nya kan tetap ya, 1 dikali 10⁻⁵ dibagi konsentrasinya yang ini ya. Masanya ini kan 0,001, kita jadikan berpangkat, bilangan berpangkat, yaitu 1 dikali 10⁻⁻3 ya. Di sini 1 kali 10⁻⁻3, ini Ma-nya Ibu ganti dengan 1 kali 10⁻⁻3. Sehingga hasilnya nanti alfanya itu adalah akar pangkat min 2, 10⁻⁻2. Nah, sama 10⁻⁻2, akar pangkat dari 10⁻⁻2 adalah berarti kan 10⁻⁻2 per 2. Berarti min 2 bagi 2 adalah min 1. Sehingga pangkatnya adalah 10⁻⁻1. Kemudian di sini Ibu memberikan kalian supaya gampang, maka 10⁻⁻1 itu kita jadikan desimal dulu ya, supaya kita bisa menghitung persentasenya. Sehingga menjadi 0,1 ya kan, 10⁻⁻1 itu adalah sama dengan 0,1. Sehingga persentase dari alfanya ya, derajat ionisasinya sama dengan persentase derajat ionisasinya adalah 0,1 dikali 100%, sehingga didapat 10 persen ya, 0,1 dikali 10% sama dengan 0,1 dikali 100% sama dengan 10%. Kemudian soal yang kedua ya, pertanyaannya adalah asam Ha dan HX mempunyai tetapan ionisasi berturut-turut 1,8 dikali 10⁻⁴ dan 4,9 dikali 10⁻⁻10. Asam manakah yang lebih kuat? Nah, di sini penyelesaiannya, kita ketahui bahwa semakin besar nilai tetapan ionisasi suatu asam, maka semakin kuat sifat asamnya. Jadi yang kuat itu jawabannya adalah Ha ya. Ya, karena Ha itu tetapan ionisasinya 10⁻⁴, sedangkan HX-nya 10⁻⁻10. Kemudian yang soal B ya, basa LOH dan MOH mempunyai harga Kb atau tetapan ionisasi basa berturut-turut 1 kali 10⁻⁷ dan 1 kali 10⁻⁵. Basa manakah yang lebih kuat? Nah, berdasarkan teori ya, semakin besar nilai Kb atau tetapan ionisasi basanya, maka semakin kuat sifat basanya. Sehingga yang sifat basanya yang kuat adalah yang kita lihat di sini, LOH 1 kali 10⁻⁷, MOH 1 kali 10⁻⁵. Berarti karena ini min 5, 1 kali 10⁻⁵, berarti nilainya lebih besar. Maka sifat MOH ini, sifat basanya lebih kuat ya.
Kemudian soal nomor 3 ya, ditanya satu larutan asam Ha 0,1 mengion 2%. Tentukan nilai tetapan ionisasi asamnya atau Ka-nya dari asam tersebut. Maka penyelesaiannya adalah 2% ini kita jadikan dalam bentuk desimal, yaitu 0,02. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Ya, rumusnya kan alfa sama dengan akar pangkat dari Ka per Ma. Kemudian hasilnya adalah kita masukkan nih alfanya ya, yang alfa di sini kita ganti dengan nilai 0,02 ya. Jadi hasilnya 0,02 sama dengan akar pangkat Ka per 0,1. Nah, supaya akar pangkatnya hilang, maka 0,02 ini kita kuadratkan, maka hilang pangkat di sini ya, sehingga nilainya Ka per 0,1. Kemudian kalau kita kali silang, berarti Ka-nya sama dengan yang ini ya, 0,1 dinaikkan ke sebelah sini. Pindahkan ke sebelah kiri, maka dia menjadi pengali ya. Jadi Ka-nya sama dengan 0,0004 dikali 0,1 sama dengan 0,0004 M ya. Sorry, ini bukan kayak M, ini kan tetapannya. Sehingga kalau kita buat menjadi dalam bentuk bilangan berpangkat, itu adalah 4 dikali 10 pangkat min 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 4 kali 10 pangkat min 5. Kemudian yang B. Yang B kan tadi kita ketahui ionisasinya adalah 4%. Kita ditanya adalah Kb-nya, ya kan? Maka kita menggunakan rumus yang sama ya. Alfa sama dengan Kb, tapi alfanya ini yang dalam bentuk 4% kita ubah menjadi bentuk desimal, yaitu 0,04 ya. Kita masukkan alfa ini kita ganti 0,04 sama dengan akar pangkat dari Kb dibagi 0,01. Kemudian akar pangkatnya ini kita hilangkan dengan cara di sebelah kanannya kita jadikan bilangan kuadrat ya. Jadi 0,04 kuadrat pangkat berpangkat 2 ya. Sama dengan Kb per 0,01. Sehingga Kb-nya ya, ini Kb, yang ini kita 0,01 kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Sehingga 0,04 kuadrat dikali 0,01 ya. Sama aja dengan ini, sama aja 0,04 kuadratnya Ibu langsung jadikan 0,0016 ya, dikali ini 0,001, sehingga hasilnya adalah 0,000016 ya, karena dia bertambah nih nolnya ya. Kemudian hasilnya jadinya 1,6 dikali 10 pangkat min 5 ya. Kita untuk bilangan baku ya, bilangan berpangkat baku, maka dia dalam satuannya antara 1 sampai 9 ya. Jadi kita menghitungnya, hitungan komanya dari sini supaya kita bisa mengetahui pangkat berapa ya. Dari koma sini kita hitung mundur 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi hasilnya 1,6 dikali 10 pangkat min 5. Nah, demikian anak-anak untuk latihan soal untuk seri 2 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.